Salam sade, salam hijau, salam iki. Market agak hijau, akhirnya dia BTC mulai drop ya. Mungkin efektif juga. Mungkin kemarin kita komen-komen di luar tuh ya, altcoin ya, all season coming kita ini ya. Dan satu hal yang jelas dia BTC drop itu ada yang sorong Ethereum ya. Ethereum begitu, itulah pentingnya Ethereum ini koinnya naik ya, itu emaknya dari altcoin. Ethereum ini bisa ngimbangi dari dominansnya BTC, dia turun, nah altcoin pada hijau gitu lebih ini ya kan. Nah, saya dari kemarin harap itu pausnya Ethereum udah harus saatnya pump gitu kan, biar dominance juga ketekan ke bawah, altcoin bisa bernafas terus gitu ya. By the way, hari ini lihat market lebih hijau kan, lebih semangat. Gua saw semalam cuan luber gua. Ngeri dropnya. Wah, ngeri dropnya pas ya ambil. Mantap ya. Ini lagi lihat market lagi enak tenan ya. Sering-sering gini kan biar hati kita senang juga, dengan hati gembira juga awet muda kan. By the way, ini saya buat video. Itu tadi malam BTC udah sempet disorong sampai 764 ya. Tapi terus dia nutup drop lagi di 755 tadi kalau nggak salah daily-nya. Tapi bagus gitu kan posisi situ. Ini sekarang saya buat video posisi market cap masih hijau hampir 4%, yaitu di 3,9-an. Di 2 triliun, 55 billion ya. Volume, wah gila, volumenya tembus kenceng ya, udah 203 billion volume. Wah, pertama kali nih ya, udah lama nggak lihat dia di atas 200 billionan ya. Ini 203,1 billion, masih naik dia 57% ya. Nah, BTC dominance begitu ETH disorong, dia langsung ngedrop, udah di 58,6. Waktu sebelum ETH disorong itu dia 59,4, sempat turun dikit. Altcoin agak naik, dia 59,3. Begitu Ethereum disorong naik, langsung BTC dominnya ngedrop ya ke 58,6. Ini yang kita tunggu, kalau bisa lebih drop lagi. Nah, saya mikir tuh gimana supaya ini ya. Jadi kemarin kan kita teriak ini kan, altcoin ya kan, all season coming. Nah, coba hari ini kita komen ya, kalian semua Cuan Army komen di luar, YouTube luar kan, ETH akan tembus 3000 up gitu kan. Ini kan dia naik 10% ya, dia 10%-an udah 2800. Ini saya buat video 2851. Komen aja ETH akan tembus 3000 kan, 3000 something gitu ya, biar pada mereka ini FOMO di Ethereum. Nah, Ethereum lebih menguat, nah BTC dominance bisa lebih turun gitu ya. Jadi altcoin season coming. Terus kalian komen lagi Ethereum going 3 grand up ya kan. Coba buat komen gitu ya. Kalau kalian nonton YouTube luar, kalian komen gitu ya. Cuan Army harus gerak, saling support biar altcoin naik, biar yang sangkut-sangkut bisa kejemput. Ya, kita harus kompak baru bisa ngasilin. Ya, kayaknya semalam kita komen-komen all season coming ini kayaknya agak-agak ada agak efektif gitu. Nah, hari ini kita coba lagi ya kan, altcoin season coming ya kan, terus Ethereum ya kan, 3 grand coming soon. Segera soon ya kan, 3 grand up. Coba ya nanti kalian komen-komen gitu di YouTube luar, kasih panas. Jangan kalian komen di YouTube Indo enggak. Kita komen di YouTube luar biar orang luar yang FOMO, bukan orang Indo yang FOMO. Yang luar kita harap mereka FOMO gitu ya kan, baru bisa ada naik itu altcoin. Oke.
paham ya yang saya sampaikan. Nah, sebelum itu kita lihat sekarang posisi saya buat video 75.000 sekarang. Ya, agak drop dikit dari dia daily candle-nya nutup ya. Ini dia di 75.086 dolar. Ethereum 2855, ini Solana 189. BNB udah tembus lagi di 600, sekarang 605 dolar. XRP agak naik dikit ya, naik 5%-an lah ya. Tapi nggak usah takut, ada lihat tadi udah siap-siap XRP pump. Ini di 56 senan. Saya rasa nggak ini, mereka XRP lebih nggak terlalu inilah naiknya ya, belum terlalu apa. Ini juga harusnya lebih kenceng, seharusnya lebih positif ke XRP gitu, karena dengan menangnya Trump ya, ini nanti setelah dia dilantik masuk gedung putih itu untuk pecat si Gensler gampang gitu ya. Nah kalau si Gary Gensler ini ditendang, itu untuk kripto sangat bagus. Makanya kripto ini Trump menang, salah satu disambut positif market juga udah tahu akan ditendang si Gary Gensler ya, Gary Gensler. Tapi JP Morgan nggak ada yang komen. Jerome Powell si JP nggak gampang, nanti saya bahas ya saat kita bahas hari ini ada card rate. Tapi untuk Gary Gensler ya, si SEC itu sangat simpel disentil sama si Trump untuk dipecat gitu ya. Nah ini yang untuk XRP atau koin-koin yang sengketa dengan SEC itu termasuk ini sahamnya Robinhood naik, si Coinbase naik sahamnya begitu Trump menang ya. Jadi itu sambutan positif mereka si Trump menang, karena mereka tahu akan ditendang si Gary Gensler ini ya. Itu makanya ya seperti kita perkirakan lah, saya bilang Trump kalau menang itu saham akan naik, kripto naik ya. Seperti itu semalam hijau tebal nutup, udah lama nggak pernah terjadi. Itu Dow Jones nutup sampai di atas 3,5% loh, gede sekali, hijau tebal gitu kan. Nasdaq juga 2,9 hampir 3%, gede sekali itu ya. S&P juga nutupnya hijau tebal sekali gitu. Udah jarang terjadi itu Dow Jones semenjak COVID sampai jarang terjadi hijau tebal nutup sampai 3,5%, itu jarang sekali terjadi semenjak COVID. Ini Trump menang, memang momentumnya disorong. Ya, artinya market menyambut positif dengan kemenangan dia gitu. Ya. XLM juga ya, si XRP dia hijau ya, XLM pasti ngikut. Banyak yang kecewa Habar gimana, orang udah naik 10%-an ya kan, paling minim 10%, dia masih 1%. Nah inilah kayaknya kurang ada berita juga Habar gimana ininya, dia punya dev kurang upgrade juga belakangan ini newsnya. Kemarin Uniswap lumayan juga, pump sampai 30% something ya, naik tinggi juga kemarin Uniswap ya. Stellar tadi sempat udah naik 10 sen, ini drop dikit di 9 sen, 9 tadi udah sempat 10 sen, tapi akan naik. Ini saya rasa Stellar masih bisa naik loh ya. Itu buat siapa namanya, gua tahu dia banyak holder XLM, bisa aja masih naik lagi itu XLM Stellar, karena nanti tanggal 11 kalau nggak salah Coinbase ada event sama Coinbase. Saya lupa event apa ya, kayaknya eventnya bagus juga, antara pakai XLM bisa transaksi silver atau apa, saya lupa ya. Ada event XLM tanggal 11 dengan Coinbase. Ini saya rasa dengan
ya mudah-mudahan ini di keep terus ya kondisi ini ya. Harus positif dulu market ya. Kalau positif terus begini ya, ini XLM masih akan naik ini ya, lebih dari di atas 10 sen ini ya, karena dia tanggal 11 kalau nggak salah, seingat saya ada event listing something di Coinbase gitu ya. Ya mudah-mudahan ini terus tren bullishnya ini di hold dulu gitu, kita harap ya. Jadi buat siapa namanya, ada cuan army kita, Mikael Lanti, siapa saya lupa, sering komen lupa, tapi nggak hafal namanya. Dia di pausnya XLM lah. Semoga kali ini bisa lumayan lah ya, dia dapat ya. Ada event tanggal 11 kalau nggak salah XLM. Nah, kalau kita lihat event hari ini kita banyak yang tunggu untuk event hari ini, Fed cut rate gimana setelah Trump menang, gimana ini yang agak seru. Malam ini juga ini. Untuk Asia Stock, kemarin itu pas trial dia ikut hype juga naik, tapi hari ini mute gitu ya. Stok Asia agak mute, tanking, karena saya rasa semalam pas Trump speak victorinya gitu, dia ada sentil juga ya untuk Rusia juga ke Cina gitu ya. Dia ada sentil termasuk, maka gold juga drop. Jadi dia bilang dia akan dia jadi presiden. Jadi yang selama ini green energy yang ini si Biden sama akan lakukan target 2030 semua ini akan, saya rasa macet setelah Trump, karena Trump nggak setuju. Karena Trump dari awal udah tahu dengan dijalankannya green energy ini yang sangat profit Cina. Karena Cina yang ada rare earth, Cina yang produce battery ini itu gede, dia nggak mau. Maka dia bilang, gua akan drill. Kami Amerika punya stok, kita ada liquid gold katanya. Yaitu liquid gold apa? Liquid gold ya minyak sama gas. Ya, itu yang akan dia grill. Jadi dia sentil Rusia, dia sentil Cina juga. Kami punya stok liquid gold lebih besar dari Rusia. Benar sih, Amerika tuh mereka udah itu cadangan mereka itu, makanya mereka dulu nggak mau drill Alaska. Alaska itu gede sekali ladang minyak yang belum diolah, belum di drill gitu. Ya, udah lama mereka temukan, mereka pendam, mereka habiskan dulu yang Arab ini. Itulah mereka ya, otak mereka. Jadi pinter, mereka ada stok. Nah, itu yang akan dia drill sekarang. Ya. Kalau dia jadi presiden, itu yang akan dia push. Jadi Trump nggak akan fokus ke green energy, ya. Nah, ini kalau proyek-proyek yang mau dijalankan, ini Indonesia bisa stuck dikit nih. Mereka nggak perkirakan ke sana nih, ya. Waktu Jokowi sama Mbak Luhut fokus di green energy ini, mungkin agak bakal tersendat sedikit ini kalau Trump naik gitu, ya. Saya rasa. Di mana mereka banyak target. Sebenarnya green energy bagus buat Indonesia, karena Indonesia subsidi minyak terlalu gede, terlalu banyak bakar uang gitu ya. Belum lagi yang itulah yang kita lihat berita, ditangkap mereka seludupkan minyak ya kan, para aparat yang main membackingi itu subsidi bocor keluar gitu ya. Makanya ya kita lihatlah untuk ini. Maka gold semalam drop, dia si Trump announce itu dia akan lebih utamakan liquid gold. Dolar menguat dia gitu ya, dolar menguat juga. Ya udah saatnya gold juga harus koreksi, udah terlalu naik tinggi, udah lama belum koreksi ini. Semalam lumayan juga bantingan sampai $86 dropnya ya. Ini seharusnya masih bisa drop lagi sih, ya. Baik, bertahap saya rasa. Nah, untuk yen sekarat. Yen semenjak kemarin Trump langsung naik. Ini posisi 154 sekian, 154, yen bisa masih melemah mungkin di 155 atau hampir 156. Saya rasa di 155
ya, bisa melemah ke 155 untuk yen. Nah, semalam dolar agak ini juga dengan dia punya 30 years bond, nggak nyangka, saya pikir hampir lebih kurang mungkin dia tahan di 43 gitu ya. Ternyata naik juga loh, dia punya 30 years bond yang 4,3% naik 4,6 gitu ya. Nah, untuk hari ini itu semua pada nunggu pasti ini. Ya memang ya biasa Kamis ada data gembel ya. Tapi saya rasa nggak tahu, semua akan tertuju pada malam nanti card rate ya. Nah, ini gold juga turun, ya itu udah sausnya. Gold itu biasanya kalau card rate gold turun, tapi belakang ini card rate kok nggak mempen ya, karena perang, isu perang memanas terus kan. Kemarin itu yang buat gold ini. Nah, semalam bantingan juga market udah lihat hari ini itu jam 7 Eastern gitu ya, di Indo jam 7 sore maghrib lah ya, itu UK dulu ya, British Bank of England itu akan cut rate juga 0,25 basis point ya, mereka akan turunkan ini lagi. Nah, terus malamnya event 8.30 Eastern Time. Sekarang udah beda 12 jam, udah ganti waktu kan. Jadi kalau di Amerika jam 8.30 pagi, di Indo jam 8.30 malam. Indo lebih cepat 8.30, lebih cepat 12 jam ke depan. Kalau musim panas lebih cepat 13 jam untuk Indonesia. Nah, ini udah masuk autumn, udah mulai dingin sana, itu balik lagi pergantian jam, udah selisih 12 jam. Indonesia lebih cepat 12 jam. Nah, jadi di sana nanti jam 8.30 waktu Eastern ya, itu perbedaan dengan waktu Eastern Time, waktu timur Amerika ya, East Coast-nya. Jadi 8.30 di sana, 8.30 waktu Indonesia malam data gembel ya. Nah, terus nanti itu yang ditunggu itu jam 2 ya, jam 2 siang di Amerika, berarti jam 2 subuh. Jam 2 subuh udah masuk tanggal 8 itu ya. Itu Fed interest rate. Nah, kalau kita lihat dia punya ini CME-nya perkiraan ya, dia akan turunkan 0,25 basis point ya. Nah, basis point ini saya rasa nggak rubah, mungkin walaupun Trump menang, saya rasa dia nggak rubah, mungkin dia akan si orang Fed ini ya, Jay Powell sama timnya akan lihat ini nanti ke depan apa Trump mau ngomong apa ini itu, mereka pasti sekarang wait and see. Jadi yang udah ada hari ini, malam ini dia ada pertemuan, saya rasa masih sesuai rencana, saya rasa masih mereka ya mungkin 0,25 basis point ya. Tapi kita tunggu setengah jam kemudiannya itu 2.30 subuh pagi waktu Indo, itu dia punya press conference. Nah, di situ kita tunggu. Saya sendiri mau lihat apa yang mau disampaikan Mbak Jerome Powell nih, ya. Mbak Jerome Powell ini setelah Trump menang, ya, ini apa yang akan dia sampaikan? Dia punya proyeksi apa? Ini yang penting. Jadi saya nunggu di situ tuh malam ini, ya. Nah, untuk ada yang tanya, kok kalau Trump menang bisa langsung pecat si Gary Gensler sama si Jay Powell? Gary Gensler bisa karena SEC di bawah naungan pemerintah ya, dia ini Trump bisa. Tapi kalau Fed itu independen ya, mereka tidak di bawah naungan pemerintah gitu, dia independen ya. Jadi kalau mau langsung misalnya pecat langsung gitu nggak bisa. Tapi Trump bisa mainkan, bisa beri tekan untuk dia cabut. Apalagi terutama sekarang kali ini di Senat sama Kongres itu Republik menang total.
kali ini pertama kali menang total gitu, dan menang besar Trump ya. Jadi dia punya power lah untuk sesama Republikan kasih tekanan, dan untuk member itu, jadi dia bisa dengan ngolah supaya si J. Powell ini bisa mundur, atau di-impeach juga bisa, mungkin kalau misalnya dia bandel nggak mau ini dari House ya, atau Kongresnya dan Senat gitu. Itu. Tapi kalau dia langsung pecat langsung, atau dia beri tekanan dari itu, kan Fed itu kan ada 7 presiden ya masing-masing. Nah, presiden ini selain Fed itu ada 7 presiden, terus ada 12 lagi kayak kepala-kepala bank gitu. Jadi total membernya itu 19 ya, tidak termasuk chairman-nya si J. Powell. Jadi dia bisa lewat masuk ini karena mereka juga punya hak untuk voting. Misalnya mereka udah nggak sesuai, nggak mau lagi dipimpin sama si Mbak Powell, mereka bisa ajukan, bisa. Jadi lewat permainan gitu, ya, bisa aja didepak dari gitu. Jadi begitu untuk ini. Jadi kalau untuk dipecat langsung nggak bisa, tapi akan dia tekan atau dia paksa terus ini kalau dia mau turunin si J. Powell lewat tekanan, bukan lewat pecat gitu, ya. Itu yang saya lihat. Jadi makanya untuk sekarang ini saya malam ini mau lihat nih si J. Powell gimana ngomongnya gini. Nah, kedepannya nanti ya masih banyak hal kita ini. Ya mungkin Sabtu lah. Sabtu nanti saya coba bahas gimana pandangan. Ada yang tanya kok udah Trump terpilih gimana, masih ini yakin resesi global. Saya akan jelaskan nanti agak ada waktu di Sabtu gitu ya. Mungkin Sabtu, di video Sabtu saya akan lebih uraikan pandangan saya, analisa saya setelah Trump terpilih gimana. Nanti di hari Sabtu kita buat video yang lebih ini, agak lebih detail kita bahas. Oke, jadi begitu aja video hari ini. Mari kita lihat malam ini apa yang akan disampaikan J. Powell. Gua memang nunggu mau lihat dia speak apa ini gitu ya. Oke, jadi begitu aja video di hari Kamis ini. Kamis loh, malam Jumat. Kepala lagi bagus banget. Lemeskan ototmu, tenangkan pikiranmu. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.